Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Zawa, kembali lagi di obrolan santai mahasiswa dengan tema meningkatkan jiwa entrepreneur Gen Z di era 4.0. Bersama saya Rahmatul Nazira sebagai moderator. Kali ini saya ditemani oleh narasumber kita yaitu Kak Cindy Sajiwo. Halo Kak Cindy Sajiwo. Halo. Sebelum kita ke pertanyaan yang dibahas, saya akan membacakan CV dari Kak Cindy ini, yaitu pertama yaitu nama yaitu Kak Cindy Sajiwo, tempat tanggal lahir Tulungagung 10 April 2001, alamatnya di Desa Bendo, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung, nomor telepon 088 103 614 126. Riwayat pendidikan TK di Dharma Wanita Bendor 2 2006 sampai 2008, lalu SD-nya di SD Negeri Bendor 2 2008 sampai 2014, lalu SMP-nya di SMP Negeri Gondang 1 2014 sampai 2017, lalu SMK-nya di SMK Sore Tulungagung yaitu 2017 sampai 2020, dan universitas saat ini adalah Universitas Hayyat Ali Rahmatullah 2022 sampai sekarang. Pengalaman organisasi ini, Ketua Remas SMPN 1 Gondang 2015 sampai 2017. Lalu yang kedua, anggota Taruna Muda Desa Bendo yaitu dari 2017 sampai 2018. Yang ketiga, HMPS Manzawa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2022 sampai sekarang. Yang terakhir yaitu anggota Aset Investment Tulungagung dari 2021 sampai sekarang. Nah, selanjutnya aku akan membacakan pengalaman kerja dari Kak Cindy, yaitu yang pertama, magang di konsultan Bima Sakti dari 2017 sampai 2020, lalu bekerja di PT Advantex 2020 sampai 2021. Yang ketiga yaitu menjadi admin pengiriman Diapalet LIG dari 2021 sampai 2022. Yang terakhir, founder Master Mafia. Lanjut, kita ke pertanyaan pertama ya Kak Cindy. Menurut Kak Aji nih, apa sih pengaruh lingkungan dalam terbentuknya mental entrepreneurship itu? Ya, menarik ya. Jadi kalau kita berbicara tentang pengaruh lingkungan terutama di entrepreneurship, aku ada 3 pandangan tentang pengaruh lingkungan, yaitu pertama adalah lingkungan dari keluarga, kedua adalah lingkungan dari lingkungan sekitar sosial, yang ketiga adalah lingkungan dari tongkrongan kalian. Jadi yang pertama adalah keluarga. Kenapa keluarga? Karena di keluarga kita adalah awal dari semua hal yang akan kita perbuat. Contohnya, terus terang saya ini dari keluarga yang bukan yang berada, yang cukup. Ayah saya itu adalah seorang penarik becak, terus ibu saya juga jualan di rumah. Kenapa kok saya langsung ingin menjadi, aku nggak bisa terus gini. Saya selalu teringat ketika ayah saya itu pulang dari menarik becak ya. Jadi setiap jam 12 dulu waktu saya SMP, beliau langsung pulang. Beliau adalah mentor dan sosok yang sangat saya dambakan, karena beliau sangat disiplin. Jadi semua diajarkan tentang tanggung jawab laki-laki, bagaimana kamu akan kedepannya sebagai laki-laki, bagaimana sebagai kepala rumah tangga. Kedua dari ibu saya, dia adalah seorang dia penjual di rumah ya. Dia juga salah satu menjadi inspirasi saya kenapa saya bisa sampai jadi sekarang. Yang kedua tadi adalah lingkungan dari sosial. Kenapa kok lingkungan dari sosial? Sosial yang dimaksud di sini adalah di rumah tangga atau di sosial di tetangga-tetangga kita, di sekitar kita. Dimana pasti kalau tetangga, baik itu satu desa, pasti ada yang tetangga positif dan negatif. Selalu ada aja yang mungkin kata-kata yang negatif, entah itu kita dengar atau tidak, pasti itu ada.
Jadi motivasi saya, lingkungan sangat berpengaruh bagi kita di apa? Saya pernah secara ya mungkin kalau tetangga saya lihat, terima kasih ya kalian sudah membakar semangat saya. Jadi gini, waktu saya pulang merantau, dulu saya kan merantau di Pontianak selama 1,5 tahun. Ada tadi yang bilang gini, di sana ada dapat kerja enak kok, pulang malah kuliah malah nanti nyusahin orang tua. Ya nggak gitu. Kalau sebenarnya kerja di sana di Pontianak enak. Jadi saya gaya UMR bahkan ada yang, tapi kan kita nggak mungkin sampai seumur hidup kita nggak mungkin bekerja untuk orang. Yang kedua, saya ingin kuliah itu bukan karena saya gimana saya ingin membanggakan kedua orang tua saya. Yang ketiga itu adalah pengaruh lingkungan tongkrongan itu dimana kita pasti tahu circle kalian. Kalau teman-teman di sini biasanya punya circle sangat menentukan gimana pengaruhnya. Jadi gimana kualitas tongkrongan kalian itu akan menentukan kalian ke depannya. Nah, baik. Sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam nih, kira-kira ada nggak sih pengaruh pendidikan dalam membentuk sikap entrepreneurship itu menurut Kak Aji? Ya, menarik berbicara tentang pendidikan. Jadi saya dulu setelah pulang merantau, mulai itu waktu pertama-tama seperti tidur tadi, kenapa pilih-pilih dan berjajar. Ya alasannya saya juga ingin membahagiakan orang tua pertama. Kedua, di dalam kuliah ini juga membentuk mental dan karakter. Dimana kalau kita ada problem bisa solving dengan sendiri. Terus mungkin di sini nanti juga ada yang lihat teman-teman bisnis saya, kerja saya juga pernah bilang mungkin kamu ini udah omset lebih dari UMR bahkan 2 kali lipat, kenapa kok masih kuliah aja, buang-buang waktumu gitu. Tapi gini, jalan saya untuk membuka Naskah Mafia ini itu bermula dari kuliah ini. Jadi kalau saya nggak kuliah, saya mungkin nggak bisa membuka Naskah Mafia ini gitu. Ya. Jadi kenapa kok saya masih mementingkan kuliah? Ya kalau dibilang capek, emang capek, balik lagi gitu. Kita membuat ini juga untuk masa depan kita sendiri. Gak mungkin kita untuk selamanya akan bekerja untuk orang lain. Saya seperti itu. Baik, dengan Kak Aji masuk di FEB ini membuat jiwa bisnis Kak Aji itu ada ya dengan pendidikan yang di FEB itu. Betul. Lalu menjadi seorang entrepreneurship itu step pertama apa sih yang dibutuhkan? Ya, kalau kita berbicara tentang step pertama tentang bagaimana sih cara menjadi entrepreneur, kalau dari aku sendiri, kita harus mimpikan, ucapkan, lakukan, dan konsisten. Ini adalah langkah-langkah mungkin yang aku dulu lakukan. Kenapa kok saya ingin menjadi entrepreneur? Karena saya nggak mau selamanya bekerja dengan orang. Jadi saya ingin membangun usaha saya sendiri dan juga bermanfaat untuk lingkungan masyarakat sekitar. Nah, dalam usaha dari Kak Aji tentunya ada kegagalan ya. Apa yang bisa dilakukan untuk membangkitkan kembali jiwa usaha setelah mengalami kegagalan tersebut? Jadi setiap kalian membangun usaha itu selalu nggak selalu langsung melejit terus kalian jadi sukses. Saya itu pernah kerja gagal, kerja ditipu orang. Saya lulus kuliah, kerja 5 tahun, 6 tahun, pasti saya akan sukses. Nggak semudah itu. Dunia di luar itu lebih keras lagi. Ya. Menurut Kak Aji, perubahan pemasaran apa yang akan terjadi di era revolusi 4.0 dalam dunia internet? Sekarang kita bisa menciptakan gambar dari AI. Kalian nggak perlu cari-cari gambar, foto-foto nggak perlu, kalian cuma ketik deskripsinya saja. Ingin foto seperti apa, akan menghasilkan gambar yang kalian inginkan. Jadi kalau pemasaran itu sangat mempengaruhi ya kalau di bidang industri foto itu. Jadi kalau rencana saya sih, memang saya ini lagi belajar tentang big data, terutama big data, IoT, itu. Mungkin bisa dijelaskan pada teman-teman mahasiswa seberapa penting sih membangun karakteristik wirausaha di era revolusi 4.0 industri 4.0 itu untuk membantu memahami perubahan budaya kerja dari mencari kerja menjadi menciptakan lapangan
ketika kalian menjadi seorang pekerja atau menjadi seorang yang membuat pekerjaan tersebut, manakah yang lebih baik? Mungkin semua orang ya pasti tentunya ingin bekerja sesuai dengan keinginannya. Seperti aku ingin menentukan liburku kapan, aku ingin menentukan hari ini enaknya apa. Itu sebenarnya kalian bisa sendiri kalau kalian membangun sebuah usaha sendiri. Tapi kendala di sini teman-teman, ya teman-teman itu mungkin takut untuk memulai karena nanti pengusaha itu gajinya nggak selalu ada, gajinya pasti naik turun, memang seperti itu. Jadi aku tuh lebih baik 16 jam bekerja untuk membangun bisnisku sendiri daripada aku 8 jam bekerja untuk membangun mimpi orang lain. Harus sih begitu. Mungkin teman-teman itu bisa menjadikan pemikiran ya setelah menonton video ini.